beli, ya bisa mungkin, tapi harganya mahal atau mungkin tidak dijual gitu loh. Kalau nunggu di IPO ya mungkin akan harganya udah sesuai dengan harga IPO itu udah mahal gitu. Jadi mendingan saya memberanikan diri, rugi pun nggak apa-apa, tapi tetap dihitung ya. Daripada nggak berani untuk masuk gitu loh. Toh juga uangnya itu ada gitu. Mau ditaruh deposito mau sampai kapan gitu. Jadi itu perbedaan dari HNWI yang cuma $1 juta sama yang puluhan juta dolar ya. Kira-kira gitu. Dia berani masuk. Nah, berani masuknya itu terukurnya seperti apa, bro? Karena kan lu juga salah satu owner di Atlas juga kan. Itu kan modalnya luar biasa besar ya. Kenapa berani gitu waktu itu buka di Bali, di Canggu? Apa keyakinan lu, oh ini mungkin balik modal? Oh ya, saya pertama kali masuk kan Atlas dulu sebelum holdingnya Holy Wings saya masuk di Atlas dulu. Salah satu outletnya Holy Wings. Kenapa saya berani masuk? Karena dia buka beach club terbesar di Bali. Jadi foundernya itu kan Ivan sama Eka kan. Jalan pikiran dia karena Vince itu 1,9 hektar. Kita tadinya mau cari yang 5.000 meter atau 7.000 meter. Supaya aman kayak Potato Head kan 5.000 meter ya. Supaya aman kita 5.000 supaya investasinya nggak terlalu besar. Tapi jalan pikiran mereka adalah itu nggak aman. Kalau mau aman harus lebih besar dari dia. Udah nggak mungkin sepi gitu loh. Apa alasannya untuk gagal? Udah nggak ada. Jadi mendingan investasi gede sekalian, tapi aman gitu. Daripada kita tanggung-tanggung, tapi nanti nggak ada yang datang malah habis gitu. Dengan pikiran dia seperti itu masuk akal, maka saya berani masuk. Gitu. Oke, jadi harus calculated juga ya resiko yang diambil. Ini mungkin kita tarik mundur dulu karena teman-teman di sini mungkin banyak yang levelnya belum sampai bahkan di HNWI. Kita akan mulai mungkin yang teman-teman bisa relate semua yaitu mulai awal bisnis. Kan bisnis banyak yang bilang butuh modal, bro. Nah, butuh modal ini untuk teman-teman yang baru mulai, saran lu itu apa? Gimana caranya mereka bisa dapat fundingnya? Apakah bagusnya hutang sama bank? Apakah bagusnya raising money dari investor? Kalau lu disuruh ulang lagi, bro, dengan knowledge lu sekarang, suruh bikin bisnis tanpa modal, lu bakal fundingnya seperti apa? Oke, ini penting nih. Semua orang kaya, semua orang punya duit, dia lagi cari orang yang bisa ditaruh uangnya untuk digandakan. Dan banyak dari kita yang umur 20-an itu ya, kita punya skillnya, kita mau gandakan tapi kita nggak punya uang gitu. Kita ada idenya, kita mau melakukan sesuatu tapi kita nggak punya uang. Coba track record kita dipikirin dulu. Kamu tanya, kamu kumpul sama temen kamu ini, 6 orang, 7 orang, 10 orang, atau 4 orang. Kamu taruh handphonemu di meja, kamu rekam, kamu tinggal kencing, kamu diomongin apa sama teman-teman kamu? Kalau mereka ngomongin kamu jelek, artinya kamu itu nggak trusted. Orang nggak akan taruh uang di kamu juga kan. Kalau ngomonginnya orang ini hebat, orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa dipakai, orang kaya akan cari kamu. Orang akan naruh uang di kamu gitu loh. Itu fun. Kamu nggak usah fundraise, orang akan cari kamu karena track recordmu bagus. Coba kalian cek ke teman-teman. Saya itu namanya gimana sih? Dipercaya nggak sama orang? Apakah saya punya utang nggak bayar? Atau saya itu orangnya nggak cengli, nggak fair? Itu yang orang nggak mau naruh uang di kamu nantinya. Kira-kira gitu bro. Oke, jadi bikin kepercayaannya. Nah, setelah bikin teman-teman udah bikin kepercayaan mau mulai suatu bisnisnya, apa yang bisa bikin suatu bisnis itu punya competitive advantage atau kalau misalnya Buffett bilang adalah economic moat gitu. Kayak ada paritnya membentang luas antara kita dengan kompetitor. Karena gue lihat sendiri dari bisnis lo ya, Pusat Gali Indonesia itu biasanya ditempelin kan kayak Indomaret sama Alfamart sama salah satu kompetitor juga yang raja itu depannya. Cara lu biar bisa stand out dari mungkin segi visual, segi apa itu gimana caranya, bro? Mungkin saya flashback dari awal dulu itu. Jadi Gadai itu saya mulai tahun 2006. Di mana tahun 2006 itu saya lagi kuliah, nyelesain tugas akhir. Saya sarjana hukum, tugas akhir saya itu tentang perbandingan koperasi simpan pinjam dengan pegadaian dari segi hukum. Di mana pada tahun 2006 itu pegadaian belum diatur oleh OJK. Belum diatur oleh pemerintah Indonesia bahwa pegadaian itu boleh untuk swasta. Tahun 90-an, tahun berapa ya? Ya tahun 1900-an pegadaian sudah berdiri, pegadaian hijau punya pemerintah. Dan itu dimonopoli oleh pemerintah, swasta tidak boleh buka. Tahun 2000-an ada undang-undang anti monopoli, di mana pemerintah tidak boleh memonopoli itu gitu. Tapi belum diatur pegadaiannya, disitulah ada glitch kan. Jadi saya bisa buka duluan, dapat izinnya enggak, ngelanggar hukum enggak, jadi masih abu-abu. Jadi saya pertama kali yang buka gadai di Jakarta itu. Pertama kali nggak ada, saya pionir di sana, jadi saya dapat marketnya dulu. Itu awalnya gitu. Dan sejak itu, lu selalu digadai aja. Karena ini pertanyaan yang mungkin anak-anak muda itu bingung. Mereka itu banyak kan di sini ada yang idealis juga. Jadi idealis akan mau lakuin apa yang mereka mau, sama lakuin yang emang udah ada uangnya di depan mata.
Oh iya, iya. Kalau saran lu tuh apa bro untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai seperti itu? Oke, saran saya gini. Pada tahun 2006, saya itu lulusan UPH. Saya lulusan UPH, saya dimanja sama papa saya. Pada tahun 2003, papa saya all in beliin saya BMW untuk saya kuliah. Padahal papa saya nggak punya uang, masih utang. Dia utang cuma buat beliin saya BMW, saya dimanja untuk di UPH. Terus pada saat belum lulus di UPH, kenapa saya bisnis gadai? Mana keren kalau ketemu teman kamu bisnisnya gadai. Mana keren? Tapi saya mikir di sana, kamu kerja itu, kamu ngejar passion atau ngejar uang gitu loh. Kalau kejar uang ya apapun dilakukan demi uang kan. Kalau kejar passion ya kamu pikirin passionnya apa. Kalau kamu kepingin main basket jadi atlet aja. Kira-kira gitu. Passionnya main volley jadi main volley aja. Passionnya main Mobile Legend dapat duit gak dapat duit yang penting seneng gitu kan. Kalau kejar uang apapun itu kalau bisa menghasilkan uang kejar itu. Kalau nggak bisa menghasilkan uang pikirin sampai itu jadi uang gitu. Pasti jadi sih. Oke, ini gue ada pertanyaan yang menarik. Karena ada beberapa pandangan dalam berbisnis kan. Ada yang punya pandangan fokus, ya kan, seperti kebanyakan orang, Jeff Bezos dan lain-lain. Ada yang punya pandangan super diversifikasi. Jadi coba dulu mana, kayak misalnya contoh Richard Branson, billionaire. Dia bikin banyak banget, Virgin Galactic, bahkan Coca-Cola pun dia punya Virgin Cola gitu. Virgin Hotel dan semuanya ada. Itu lu lebih masuk ke yang mana bro? Apakah satu aja, Bang? Atau coba banyak tebar benih, ada satu yang naik, dan jadi kaya? Cara gimana? Awalnya yang nebar benih itu awalnya pasti punya cash cow. Gak mungkin dia kalau nggak punya cash cow gimana bisa nebar benih? Udah pasti coba pelajarin awalnya. Dia pasti punya cash cow. Kalau dia nggak punya, nggak bisa, bro. Jadi dia kalau awalnya mau fokus di satu ternyata nggak jadi duit. Yakin nggak kamu nggak jadi duit? Kalau kamu fokus dan kamu nggak punya kerjaan lain, kamu nggak double job, kamu fokus di situ, mau laundry baju sekalipun. Kalau kamu fokus di laundry baju, kamu pikirin kamu research laundry baju di dunia ini ada tipenya apa aja, di Amerika gimana, di UK gimana, di Cina gimana, di Thailand gimana, di Indonesia gimana, kamu pikirin, kamu berubah. Udah jangan mikirin lainnya, laundrymu juga pasti jadi. Kalau laundrymu udah jadi cash cow, kamu punya uang setelah 7 tahun sampai 10 tahun, kamu baru boleh diversifikasi. Karena duitmu kan kayak gak muter kan, kadang-kadang laundrynya mau gak muter, itu diversifikasi. Kalau dari saya gitu sih. Oke, ini sebenarnya nyambung juga. Karena gini, Buffett juga pernah bilang, dia salah satu idola gue, jadi gue akan quote dia banyak di sini. Buffett pernah bilang, itu bukan seberapa keras lu dayung. Tapi kapal apa yang lu dayung? Apakah waktu itu gini contoh, teman-teman di sini mungkin ngeliat, oke, Andrew duitnya banyak nih, ya kan, punya HW, gue mau juga nih, masuk ke Gadai. Tapi apakah bisa bro, masuk ke Gadai? Karena lu bilang kan waktu itu emang transisi kan. Ada peluang di sana yang lu lihat peluangnya lu masuk gitu di sana. Kesempatan bertemu dengan persiapan, lu bisa masuk. Tapi teman-teman di sini kan mungkin aja coba Gadai, dia fokus di Gadai 10 tahun tapi dibantai juga sama lu. Ada first mover advantage-nya. Belum tentu, belum tentu. Menurut lu penting nggak pilih industri yang terdepan atau whatever industri itu bisa? Whatever industri bisa asal mau mulai. Kalau kebanyakan milih itu biasanya orang 3 tahun, 5 tahun baru milih loh. Ini beneran. Kebanyakan milih, saya masih milih. Nyoba aja enggak? Setidaknya kamu nyoba gagal kan kamu tahu gagalnya kenapa gitu. Benar. Nah, ini teman-teman mungkin kan, gue punya banyak beberapa teman juga yang gue sering ngobrol bro, termasuk lu. Apa alasan lu untuk waktu itu mau, kan lu bilang pilih duit atau pilih passion kan? Iya. Kalau orang pilih duit itu biasanya ada motivasi yang internal yang sangat kuat. Mungkin dari kecil ada trauma atau apa. Apa yang bikin lu itu waktu itu, oke, gue mau jadi orang kaya gitu. Oh iya. Oh mungkin ya. Oh berarti orang pengen kaya itu trauma dari kecil kali ya. Bisa jadi. Masuk akal. It's blow my mind. Ya masuk akal sih. Kayak saya dulu waktu saya kecil tuh kayaknya beli baju aja susah. Beli baju buat pergi itu loh. Setiap Sabtu kan pergi sama mall itu baju satu diulang-ulang terus. Itu bikin saya trauma. Saya nggak mau kayak gini. Terus waktu kuliah mau makan aja harus makan di warteg. Saya nggak bisa makan di mall. Itu yang bikin saya nggak nyaman. Setiap makannya saya melihatnya itu menunya menu kanannya, harganya. Bukan lihat makanannya. Saya nggak mau setiap makan saya mikir. Itu yang ada di pikiran saya. Saya nggak mau. Saya mau makan tuh nggak mikir. Saya mau pada saat makan saya berasa gratis. Ini juga saya dengar dari Bro Timothy itu waktu YouTube-nya bilang orang makan tuh berapa juta pun tuh berasa gratis. Itu kena di saya. Itu yang saya mau dulu. Itu yang trigger saya sih. Oke, kayaknya sekedar sesimpel memakan aja gratis. Tapi gini bro, kan sampai HNWI aja sebenarnya quote on quote makan ratusan ribu tuh udah gratis kan? Iya. Karena kita bungain aja 15 miliar tuh udah cukup banget. Iya. Kenapa lu mau nge-push ke lebih? Karena gini, mungkin yang teman-teman gak banyak tahu ya. Orang tuh mungkin hobinya aneh-aneh. Contohnya misalnya gue suka mobil ya kan. Misalnya siapa suka jam tangan. Tapi Bro Andrew ini punya hobi yang lebih aneh dibanding yang lain.
cita-citanya tuh